Sekarang kita akan membahas tentang ini ya, langkah-langkah membuat telaah pustaka. Nah, ini minggu kemarin sudah saya jelaskan belum di kelas ini? Sudah belum? Belum Garam, ya? Pak. Oke ya, setelah membuat judul, ya tugas kita selanjutnya kan membuat, kemarin kan itu ya, membuat rumusan masalah, terus nanti latar belakang. Nah, nanti setelah rumusan masalah, terus kemudian tujuan dan kegunaan penelitian itu kan salah satu tulang punggung yang penting dalam proposal penelitian itu kan telaah pustaka atau studi pustaka. Nah, cara membuatnya kira-kira begini, ya. Cara membuat telaah pustaka atau studi pustaka itu adalah, ya, pertama memilih sumber literatur yang relevan. Relevan itu artinya cocok gitu loh. Cocok itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan judul penelitian kita. Ya. Jadi dalam menetapkan telaah pustaka harus diperhatikan judulnya kita. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Ya, dari judul tadi itu ya menggunakan kata kunci. Kata kunci dari judul kita itu apa? Harus diambil di situ. Ya, dari judul itu diambil kata kunci yang tepat. Nah, dari kata kunci itulah yang kemudian dicari literatur-literatur yang mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, contohnya ini. Ya, contohnya kita punya judul kayak gini ya, menyambung yang kemarin, hutang piutang terus. Ya, supaya memorinya nggak hilang atau memori contohnya. Kita punya judul dua, ya. Etika hutang piutang dalam perspektif Al-Qur'an. Ini judul pertama. Judul yang kedua, etika hutang piutang ya, etika hutang piutang dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini sebagai perbandingan. Ya. Antara judul pertama dan kedua ini mirip tetapi beda. Ya. Kalau yang pertama, etika hutang piutang dalam perspektif Al-Qur'an, ini objek materialnya itu langsung Al-Qur'an. Benda yang diteliti itu langsung Al-Qur'an. Otomatis nanti yang dibahas ya ayat-ayat Al-Qur'an langsung. Ya, sementara objek formalnya itu etika hutang piutang. Sama antara yang pertama dan yang kedua objek formalnya sama. Hutang piutang, etika. Ya. Tetapi yang kedua ini beda objek materialnya. Kalau ini objek materialnya adalah ya tafsir Al-Qurtubi. Kalau etika hutang piutang dalam tafsir Al-Qurtubi, maka ini objek material atau benda yang diteliti itu adalah tafsir Al-Qurtubi. Nanti hasilnya ya bisa sama, bisa beda. Ya, antara ini dan ini. Nah, kenapa? Ya karena beda, ini dua penelitian yang sudah berbeda. Nah, kemudian untuk untuk membuat telaah pustaka, hal yang pertama yang harus dicari kan kata kunci itu. Ya, kata kunci ini. Kata kunci yang relevan. Nah, kata kunci dari judul pertama ini, ya, ini ada beberapa. Ya, judul pertama, ya, etika hutang piutang dalam perspektif Al-Qur'an, dan judul yang kedua, etika hutang piutang dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Ini ada dua kata kunci yang sama. Ya, yakni kata kunci hutang piutang dan kata kunci etika. Ya. Ini sama antara judul pertama dan judul kedua, mengandung sama-sama mengandung kata kunci hutang piutang dan etika. Ya, sampean sudah tahu ya apa itu hutang, apa itu piutang. Bedanya apa?
Ada yang bisa menjelaskan hutang dan piutang itu bedanya apa? Jangan-jangan enggak tahu, mau lulus S1 sarjana dari Usuluddin UIN Jogja enggak tahu apa bedanya hutang dan piutang. Coba dijawab. Ada enggak? Apa? Hutang piutang itu apa? Bedanya apa antara hutang dan piutang? Ayo satu kelas kok meneng kabeh iki janjane aku ngomong dhewe apa ditinggal ngopi ning warung to ya. Halo. Ini gimana tuh kelas ini? Halo tes. Iya, Pak. Apa? Hutang apa yang sampean pahami hutang itu apa? Hutang ya Kalau dari pinjam meminjam uang. Hutang itu minjam. Kalau saya minjem motornya sampean, saya hutang motor sampean. Enggak, Pak. Nah, ya berarti sampean ini pengetahuannya hanya diambil dari pergaulan sehari-hari, tidak berdasarkan referensi. Hutang itu kalau secara ontologis seharusnya beda dengan pinjam meminjam. Ya, saya minjam motornya sampean, motor Beat tahun 2010, warna biru. Saya kembalikan dengan motor Beat tahun 2010 juga warna merah. Mau ndak? Mau ndak itu? Ya, Pak. Ndak mau. Kenapa ndak mau? Ya karena beda. Dikembalikan. Itu bukan itu kalau minjam meminjam itu yang dikembalikan harus sama. Sampai mendefinisikan hutang itu dengan minjam itu sudah bahasa orang pasaran, bahasa pergaulan itu bukan bahasa akademik. Sampai minjam laptop Lenovo dikembaliin dalam bentuk laptop Toshiba, mau ndak? Sama-sama laptopnya. Ya ndak mau. Ya. Hutang. Ya, yang kita bahas ini hutang bukan pinjam. Ya, yang namanya hutang itu ya tanggungan yang harus diberikan ke orang lain yang sudah memberikan hutang tersebut. Nah, itu. Ya. Jadi kalau hutang itu bisa dikembalikan sesuai dengan fisiknya atau sesuai dengan nilainya. Nah, yang namanya minjam itu harus sesuai dengan fisik. Ya, dia lebih saklek. Gitu. Nah, konsep hutang piutang atau etika hutang piutang itu juga harus dipahami. Ya. Kalau piutang apa? Kalau piutang, Arab sarjana kok orang ngerti hutang piutang itu piye to, Dan? Wis kukut-kukut ini arep diangkat dadi skripsi ki piye. Lagi sekedar definisi judulnya wae wis mumet ya, kayak sak kelas gak enek sing jawab ya. Piye ra ngene iki carane. Padahal ini baru hal yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Wis mumet ya. Arep diangkat arep diteliti kok kepiye yo masuke. Ya, jadi yang namanya hutang ya itu orangnya berkewajiban untuk mengembalikan. Ya, orang yang berhutang itu berkewajiban untuk mengembalikan. Tapi kalau piutang itu hak orang yang berhak untuk menagih. Orang yang punya piutang itu yang berhak untuk menagih. Kalau hutang piutang berarti ya itu satu paket, tapi belum tentu orang yang punya hutang itu terus kemudian punya piutang.
ya, bisa melekat ke satu orang, ya. Kalau ada orang yang berhutang, pasti dia ada orang lain yang punya piutang terhadap orang tersebut. Kalau hanya hutang berarti hanya satu sisi, hanya orang yang ditagih. Saya punya hutang berarti saya termasuk orang yang harus ditagih. Kalau piutang berarti saya berhak untuk menagih. Menagih ke siapa? Ya orang yang berhutang ke saya. Oke ya. Jadi begitu. Oke, sekarang kembali ke sini ya. Nah, dalam judul etika hutang piutang dalam perspektif Al-Qur'an maupun untuk etika hutang piutang dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada dua kata kunci yang sama, yakni hutang piutang dan etika. Ya. Terus ada satu kata kunci yang hanya relevan dengan rumusan masalah yang ke-1. Apa itu? Nah, ini ya, perspektif Al-Qur'an. Ya, ini kan perspektif Al-Qur'an. Ada perspektif Al-Qur'annya. Ya, maka nanti ya yang se apa? Se Moga Pak Rektor. Yang apa itu relevan ya, relevan dengan konsep yang pertama itu adalah eh, ini ya, seumpama ada judul kufur dalam perspektif Al-Qur'an ya, sabar dalam perspektif Al-Qur'an atau maksiat dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, itu berarti ya termasuk bagian dari kata kunci yang ada relevansinya dengan judul yang pertama. Begitu. Ya. Nah, sementara untuk rumusan masalah yang kedua, ya, ini ya kajian-kajian yang terkait dengan tafsir Al-Qurtubi. Ya, misalkan penafsiran Al-Qurtubi tentang apa gitu ya, atau Fadailul Quran dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, kayak gitu. Nah, itu termasuk ada kaitannya, relevan dengan penelitian kedua, tetapi tidak ada relevansinya dengan kurang relevan dengan judul yang pertama. Itu. Nah, jadi kalau sudah ketemu mana kata-kata yang relevan, ya, maka kemudian ya daftar pustaka itu dikelompokkan berdasarkan ini, berdasarkan kata kunci yang sudah didapatkan. Gitu. Jadi kalau ini ya judul pertama, etika hutang piutang dalam perspektif Al-Qur'an seperti itu, maka cara menulis telaah pustaka atau studi pustaka atau kajian pustakanya kira-kira seperti ini, ya. Karya-karya tulis yang terkait dengan penelitian ini sejauh penelitian penelusuran penulis dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ya, kelompok pertama adalah tulisan-tulisan yang membahas tentang hutang piutang. Ya, ini tadi hutang piutang, ya kan? Ya. Terus kelompok kedua adalah tulisan-tulisan yang membahas tentang etika. Nah, ini warnanya saya samain aja. Tapi ini dua-duanya sama ya. Oke lah, kita samain, nggak apa-apa. Oke. Merah, tapi ini kita kasih spasi. Nah, ini ya kan? Ini kelompok pertama ya, direlevankan dengan ini, dicocokkan dengan ini. Ini kelompok kedua dicocokkan dengan ini. Nah, sementara ya, kalau sampean menulis tentang judul yang bentuknya seperti judul pertama, maka kemudian yang kelompok ketiga adalah tulisan-tulisan yang menggunakan Al-Qur'an sebagai perspektif dan cara pandangnya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita buka Google Scholar. Ya, Google Scholar. Nah, kita cek di sini yang membahas tentang hutang piutang. Nah, oke kan? Ini tentang hutang piutang. Kita ketikkan kata kuncinya di sini. Hutang piutang. Nah, kan?
Ini muncul banyak ini judul nih tentang hutang piutang. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini konsep hutang piutang mirip nih, harus diambil ini ya. Relevansinya sangat dekat. Ya, sistem hutang piutang. Nah, ini juga ya diambil. Nanti diambil sekitar 5 atau sampai 10 lah maksimal untuk satu kelompok tulisan pertama. Nah, nanti terus kemudian dikasih penjelasan ya. Misalkan ini ya mengelola hutang dalam perspektif Islam. Nah, ini ada tulisannya si Adi Cahyadi yang judulnya mengelola hutang dalam perspektif Islam. Nah, dalam tulisan ini Cahyadi menjelaskan bahwa hutang atau qard dalam pandangan Islam itu harus dikelola berdasarkan petunjuk-petunjuk Islam. Nah, ini dari sini, dari kata ini tapi sampean parafrase. Parafrase itu apa? Parafrase itu sampean rubah dengan bahasa sampean sendiri. Itu yang namanya parafrase. Ini kan bunyinya kayak gini nih. Nah, tapi nanti yang sampean tulis dalam telaah pustaka itu adalah kira-kira seperti ini, ya. Dalam tulisan ini, ya, Cahyadi menyatakan bahwa hutang atau qard, ya, dalam pengelolaannya harus memperhatikan ya petunjuk-petunjuk agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hutang tersebut membawa keberkahan dan solusi bagi orang yang bersangkutan. Nah, umat itu diganti menjadi orang yang bersangkutan, kira-kira kayak gitu ya. Nah, setelah dikasih orang yang bersangkutan titik, nah, terus sampean tambahin ya analisa. Ya, riset ini tulisannya Edi Cahyadi ini beda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, ya, terutama dalam hal fokusnya. Ya, dalam penelitian dalam tulisan dalam tulisan Cahyadi yang menjadi fokus tulisannya, yang menjadi fokus pembahasannya adalah pengelolaan hutang, ya, pengelolaan hutang dan ya pengelolaan hutang. Sementara dalam penelitian yang akan penulis lakukan yang menjadi fokusnya itu adalah etika hutang piutang. Jelas ini adalah hal yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, terus ditambah lagi ya yang kedua yang agak mirip, misalkan yang mana ini. Nah, konsep hutang piutang dalam Al-Qur'an. Nah, ini ada ini tulisannya Ahmad Musaddad. Ya. Nah, ini terus kemudian dikasih di apa itu namanya? Dikutip ya, dikutip ya, termasuk kelompok pertama ya, kelompok tulisan pertama dalam kelompok yang termasuk yang termasuk dalam kelompok pertama ini kan ini tadi ini. Ya, ada kelompok pertama ya yang terkait dengan hutang piutang. Ya, contoh lain dari kelompok pertama ini adalah tulisannya si Ahmad Musaddad ya, Ahmad Musaddad yang berjudul Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur'an yang dimuat dalam jurnal Dinar edisi kapan ini? Nah, edisi sekian ini ya. Nah, ini Fakultas Trunojoyo Ekonomi Islam. Nah, Trunojoyo. Nah, dalam tulisannya ini Musaddad menjelaskan ya, berusaha mengupas ini ya, menjelaskan tafsir Al-Qur'an terkait dengan hutang piutang khususnya surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, dengan tafsir maudhu'i dengan pola komparatif tafsir Al-Maraghi dan Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Itu ya. Nah, titik ya kan, terus ditambahin keterangan, ditambahin analisa kayak sampean ya. Tulisan Musaddad ini fokusnya adalah pada kajian surat Al-Baqarah ayat 282. Berbeda dengan riset yang akan penulis lakukan yang fokusnya adalah bukan hanya pada satu ayat tertentu. Nah, kayak gitu, tambahin analisa-analisa yang seperti itu.
Gitu terus gitu ya, sekitar dapat 3 atau 5. Baru nanti terus pindah ke kelompok yang kedua. Yang membahas tentang etika. Apa aja nih? Ya tinggal klik aja. Ya. Ada enggak etika hutang? Nah, ini ya ada tulisannya ini 1, 2. Ini bukan ya. Nah, ini etika. Yang pokoknya yang ada kata-kata etikanya. Etika bisnis dalam pandangan Al-Qur'an. Nah, misalkan ini. Ya. Yang termasuk kategori kelompok kedua adalah tulisannya Angga Syahputra yang berjudul Etika Berbisnis dalam Pandangan Islam. Dalam tulisannya ini ya siapa ini ya? Nah, ini si Syahputra menjelaskan bahwa etika bisnis Islam adalah proses ya, dan untuk menemukan apa ya standar benar salahnya sebuah perbuatan terkait dengan kegiatan bisnis. Prinsip yang harus dipegang yaitu kesatuan atau keesaan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebenaran. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, terus sampean kasih komentar lagi. Meskipun sama-sama menyinggung tentang etika, ya, tetapi yang dibahas oleh Angga Saputra ini adalah etika bisnis secara umum, bukan fokus ke hutang piutang misalkan. Nah, nanti terus ditambah lagi. Ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yang mana fokusnya adalah dari segi etika hutang piutang secara khusus, bukan etika bisnis secara global. Nah, kayak gitu. Nah, terus nanti ganti paragraf, sampean ambil riset yang lain. Ya ini ya tentunya ini tadi mana? Nah, kayak gini nanti dikasih ditambahin footnote. Ya, ditambahin footnote Angga Saputra, judulnya ini dalam tanda kutip, terus Jurnal At-Tijarah. IAIN mana ini? IAIN Institut Agama Islam Negeri mana ini? Nggak tahu ini ya, harus dibuka dalamnya ini kayaknya. Nah, ya nanti harus dicantumin kira-kira kayak gitu. IAIN Lok Sumawe, ya IAIN Lok Sumawe. Nah, terus kemudian diambilin yang lain lagi, dipilih-pilih. Ya, kalau yang halaman 1 enggak cukup memuaskan, diklik yang halaman kedua. Ya, yang angka 2 ini loh. Ini langsung otomatis ke etika profesi akuntansi. Nah, ini sama-sama bicara tentang etika tapi tidak bicara tentang hutang piutang, tetapi profesi akuntansi. Nah, itu nanti sampean ambil di situ. Ya, sampean tulis di telaah pustaka. Ya, gitu terus sampai nanti di bagian yang ke ini perspektif Quran misalkan. Nah, jadi nanti setelah beberapa penjelasan gitu panjang, nah, ya selanjutnya kelompok ketiga yang terkait dengan penulisan ini, yang terkait dengan penelitian ini antara lain adalah tulisan yang menggunakan Al-Quran sebagai perspektif cara pandangnya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, nah ini sampean ketikan kemudian perspektif Quran, klik. Nah ini sampean masukin ya, terus masukin ini. Nah ini terus masukin pemberdayaan masyarakat. Cukup diambil 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini ya yang membahas tentang ini ya, fenomena flora dan fauna ya. Nah, terus kemudian ya sama kayak tadi cara menuliskannya ya, di kutip beberapa bagian di sini, terus kemudian dijelaskan bedanya dengan riset yang akan Anda lakukan. Jelas ini beda ya, karena ini flora dan fauna, sementara sampean ini nanti hutang piutang. Ini juga sama ya, perbedaan pemberdayaan masyarakat ya. Meskipun sama-sama perspektif Al-Qur'an yang dipakai, tapi jelas ini beda karena yang di sini
adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, sementara sampean yang mau sampean lakukan adalah riset tentang itu apa hutang piutang. Ya, jelas beda kan? Nah, kata-katanya nanti bisa disusun sendiri ya. Nah, ini juga iya tentang tadabbur. Makna tadabbur itu ini kan ya, sama-sama tentang perspektif Al-Qur'an tapi yang ini adalah tadabbur. Kalau sementara yang akan penulis lakukan adalah tentang hutang piutang. Kira-kira begitu. Oke ya. Jadi cara untuk membuat telaah pustaka itu kira-kira begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada enggak? Izin Ada ya. bertanya Bapak. Oke, silakan Mbak Farida. On cam Mbak Farida. Oh, iya sebentar. Iya, izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Untuk minimal mencantumkan telaah pustaka itu berapa ya Pak? Ya, yang penting itu proporsional. Ya. Jangan terlalu sedikit. Ya, kira-kira mungkin 10-an lah untuk skripsi IAT kita. Ya, berarti ya mungkin tadi kan 3 kelompok. Satu kelompok 3, 3, terus yang satu kelompok yang agak banyak nanti 4 gitu. Kira-kira begitu. Ya. Pada dasarnya yang namanya telaah pustaka atau studi pustaka itu semakin banyak semakin bagus. Tetapi ya itu tadi harus memperhatikan aspek proporsionalnya. Kan tidak logis kalau seumpama skripsinya itu katakanlah 60 halaman, telaah pustakanya sampai 50. Skripsinya cuma 10 itu kan enggak masuk akal misalkan. Ya, jadi yang penting di situ adalah bisa memberikan penegasan ya bahwa yang sampean lakukan ini masih ada kelanjutan dengan tema-tema yang sudah ditulis oleh orang sebelumnya, tetapi yang akan saya tulis ini punya beda signifikan atau punya beda yang jelas ya dengan riset-riset yang sudah dulu ada itu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi bukan hanya mendaftar tulisan-tulisan yang sudah ada, bukan. Ya, tetapi di situ juga perlu yang namanya pengelompokan atau organizing. Ya, di organisasi itu dikelompok-kelompokkan, terus kemudian nanti ada ulasannya gitu. Itu ya, bukan hanya daftar tulisan ini terus isinya apa. Tulisan ini apalagi cuma daftar judul-judul sama skripsi atau apa ini terus ini kayak gitu tok. Enggak sekedar kayak gitu. Yang penting itu tadi ya menunjukkan bahwa ini sudah ada kaitan dengan riset-riset yang terdahulu, tetapi juga ada beda yang jelas dengan riset-riset terdahulu. Kira-kira begitu. Oke ya. Berarti harus disertakan judulnya ya Pak sama penulisnya. Iya, harus itu. Mengutip seseorang itu harus ada namanya, yang dikutip itu siapa dan judulnya apa, penerbitnya apa, kalau buku, kalau jurnal ya nama jurnalnya apa, edisi berapa, ya, halaman berapa sampai berapa. Ya, harus ada itu. Itu ya. Matur nuwun ya Pak.